Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelum kita mendengar, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, menjauhkan kami dari rasa takut, rasa khawatir, karena kami punya Tuhan penolong yang setia dalam hidup ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar Allah Kota Benteng. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang pernah bercerita berkat Google Street View. Dia pernah menyusuri jalan Beverly Hills, Los Angeles yang populer sebagai kawasan elit dan dihuni kaum berduit di tempat itu. Menariknya adalah rumah-rumah yang ada di sana sebagian besar hanya dipagari oleh pagar tembok atau besi seadanya saja. Jangan salah sangka, pagar-pagar itu bukannya jelek, tapi sama sekali tidak memberikan fungsi perlindungan. Memang pagar-pagar itu sangat indah, tapi kebanyakan sangat pendek. Jangankan maling, balita saja bisa melompatinya dengan mudah. Nah, hal ini tentu kontras dengan tipe rumah di Indonesia. Sebagian besar dipagari dengan tembok atau besi yang memang tidak hanya dibangun untuk menambah unsur keindahan, tetapi juga keamanan. Zaman dahulu beda lagi. Bukan rumahnya yang dipagari, tapi kotanya yang dipagari. Pada zaman kerajaan Daud, setiap kota biasanya memiliki benteng yang kokoh yang mengelilingi kota itu, yang dibangun untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang yang tinggal di dalamnya dari serangan musuh yang mencoba menyerang dan menghancurkan kota. Ada benteng, maka amanlah orang-orang yang ada di balik perlindungannya. Begitu jugalah pemazmur dalam menggambarkan Tuhan Allah kita. Ia adalah kota benteng. Barang siapa berlindung di dalamnya, maka perlindungan dan pertolongannya pun menyertai. Tidak akan ada musuh orang itu sendiri yang dapat menembus benteng itu dan menyerangnya, kecuali membukanya, yakni dengan hidup dalam kemegahan diri dan jauh dari Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara masih ingat akan peristiwa kekalahan Troya? Saat itu Yunani sudah frustasi menaklukkan Troya. Mereka sudah hampir kehabisan akal memikirkan cara menembus benteng Troya yang begitu kokoh. Tapi kesombongan bangsa Troya sendirilah yang akhirnya memampukan prajurit Yunani merangsek masuk ke dalam benteng dengan mudahnya. Besar kepala atau kesombongan menganggap kuda Troya sebagai lambang menyerahnya Yunani, membawa mereka masuk ke dalam benteng. Siapa sangka di dalamnya sudah bersembunyi prajurit Yunani yang lalu mengobrak-abrik seluruh isi kota malam harinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu kota benteng kita. Di dalam Tuhan kita selamat, di luar Tuhan kita hancur. Mari kita
bijak dalam memilih siapa yang akan kita jadikan pelindung kita. Tuhan adalah pelindung yang kekal, yang setia. Jangan kita andalkan harta, jangan andalkan sesama, tapi andalkan Tuhan sebagai penolong yang sangat terbukti dalam kesesakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur kebenaran firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak mengandalkan orang, tidak mengandalkan harta, tapi mengandalkan Tuhan sebagai penolong yang sudah terbukti dalam kesesakan-kesesakan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, dan biar kebenaran ini terus menuntun kami untuk kami melangkah menjalani kehidupan yang makin lama makin sukar. Tapi kami percaya Tuhan menyertai setiap kami, asal kami tidak membuka celah dan mengizinkan kuasa kegelapan menerobos kehidupan kami. Maka Tuhan tetap memagari kami dengan pagar berapi dari surga, sehingga tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada orang-orang berniat jahat yang bisa mengganggu kami. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dan berkati kami yang sedang mendengar kebenaran ini. Dan biar berkat dari Tuhan menyertai setiap kami pagi ini sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.